Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok informatika 7C ingin melanjutkan materi kami tentang bahasa C. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tubagus Batra Sumber Siadi. Saya Fauzia Syifa Arifah. Langsung saja kita lanjut ke materi tentang bahasa C. Yang keenam ada perulangan atau looping. Perulangan adalah struktur program yang digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa perintah secara berulang-ulang berdasarkan kondisi tertentu. Kelebihannya, komputer dapat memproses data dalam jumlah besar atau melakukan aksi berulang kali tanpa merasa bosan atau lelah. Contoh sehari-harinya adalah melangkah kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian saat berjalan atau membalikan halaman buku setiap selesai membaca halaman tersebut. 2. Jenis-jenis struktur perulangan. A. Struktur perulangan for. Digunakan ketika kita sudah tahu pasti berapa kali suatu perintah harus diulang sebelum perulangan itu dimulai. Cara kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu inisialisasi, mengatur titik awal hitung, biasanya dimulai dari angka 0 atau 1. Kondisi, syarat, menentukan kapan perulangan harus berjalan. Jika syarat ini masih benar, perulangan lanjut. Jika salah, perulangan berhenti. Perubahan nilai, counter, menambah atau mengurangi hitungan setelah satu putaran selesai agar perulangan terus bergerak maju mendekati kondisi berhenti. Contoh sederhananya, menulis angka dari 1 sampai 5 di papan tulis. Kita sudah tahu dari awal bahwa perulangan akan terjadi tepat 5 kali. B. Struktur perulangan while. Digunakan ketika kita tidak tahu pasti berapa kali perulangan akan dilakukan, tetapi kita tahu kondisi atau syarat kapan perulangan itu harus berhenti. Kondisi ini akan dicek di awal sebelum perintah dijalankan. Cara kerja, selama kondisi atau syaratnya bernilai benar, perintah di dalamnya akan terus dijalankan. Jika sejak awal kondisi sudah salah, perintah tidak akan dijalankan sama sekali. Contoh sederhananya, berjalan lurus terus selama lampu hijau menyala. Jika tidak tahu harus melangkah berapa kali, yang penting terus berjalan sampai lampunya berubah warna. Selanjutnya, C. Struktur perulangan do while. Mirip seperti while, tetapi pengecekan kondisinya dilakukan di akhir perulangan. Cara kerja, perintah di dalam perulangan akan dijalankan minimal 1 kali terlebih dahulu. Baru setelah itu, komputer mengecek kondisi. Jika kondisinya masih benar, perintah akan diulang lagi. Contoh sederhananya, meminta seseorang masukkan PIN ATM yang benar. Sistem akan membiarkan seorang tersebut mengetik PIN terlebih dahulu, minimal 1 kali coba. Baru kemudian sistem mengecek apakah PIN-nya salah sehingga harus diminta ulang atau tidak. D. Struktur perulangan bersarang, nested loop. Kondisi di mana kita memasukkan sebuah struktur perulangan dalam struktur perulangan lainnya. Contoh sederhananya, jam dinding digital. Menit akan berputar dari 1 sampai 60 perulangan di dalam sebelum angka jam bertambah 1 kali perulangan di luar. 3. Hal penting dalam praktik pemrograman. Indeks dimulai dari 0. Dalam dunia program, perhitungan perulangan lazim dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1 seperti kebiasaan kita di dunia nyata. Selanjutnya, bahaya perulangan. Tak terbatas infinite loop. Saat merancang perulangan, pastikan kondisi berhenti pasti akan tercapai. Jika salah logika, misal hitungannya justru mundur padahal syarat berhentinya ada di depan, perulangan akan berjalan terus-menerus tanpa henti. Hal ini bisa membuat program macet atau berhenti paksa. Yang ketujuh adalah fungsi. Fungsi dalam pemrograman adalah sebuah kumpulan instruksi atau kode program yang dibungkus menjadi satu kesatuan, lalu diberi nama tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan sebuah tugas spesifik secara mandiri. Hubungan dengan berpikir komputasional adalah melambangkan konsep abstraksi. Kita bisa menggunakan fungsi bawaan seperti untuk mencetak teks atau membaca ketikan pengguna tanpa harus tahu detail rumit bagaimana kode di dalam fungsi tersebut bekerja. Lalu kelebihan dari fungsi adalah menghindari penulisan kode yang sama berulang kali. Jika kita membutuhkan perhitungan yang sama di beberapa tempat yang berbeda, kita cukup memanggil nama fungsinya saja. Selanjutnya, ada komponen utama saat membuat fungsi. Saat merancang sebuah fungsi baru, ada 3 hal penting yang harus ditentukan, yaitu yang pertama nama fungsi, nama unik yang merepresentasikan tugas dari fungsi tersebut. Yang kedua, parameter atau input, nilai masukan yang dibutuhkan oleh fungsi untuk melakukan tugasnya. Fungsi juga bisa dibuat tanpa parameter, jika memang tidak membutuhkan input dari luar. Yang ketiga adalah nilai yang dikembalikan atau output. Hasil akhir dari proses di dalam fungsi yang dikirimkan kembali ke program utama menggunakan kata kunci return. Tipe data dari hasil ini harus ditentukan sejak awal. Contoh sederhananya adalah sebuah blender buah. Namanya adalah blender, parameter atau inputnya adalah buah utuh, proses di dalamnya adalah memotong buah, dan nilai yang dikembalikan atau outputnya adalah segelas jus buah. 8. Perbedaan antara coding dan pemrograman. A. Definisi. Coding adalah kegiatan menulis kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Pemrograman adalah seluruh proses mengembangkan sebuah solusi program untuk menyelesaikan masalah tertentu. B. Perangkat yang digunakan coding hanya membutuhkan editor teks sederhana untuk mengetikkan kode. Pemrograman membutuhkan perangkat analisis, perangkat desain, editor teks, hingga perangkat pengujian program.
C. Keahlian yang dibutuhkan. Coding memerlukan kemampuan membaca dan mengetik menulis sintaks bahasa pemrograman secara benar. Pemrograman memerlukan kemampuan berpikir komputasional, merancang algoritma, memodelkan permasalahan hingga manajemen proyek. D. Hasil akhir. Coding menghasilkan kode sederhana yang masih memiliki banyak batasan. Pemrograman menghasilkan produk program utuh yang sudah siap digunakan oleh pengguna. Kesimpulan, proses pemrograman dalam pemrograman tingkat lanjut, kita tidak langsung mengetik kode begitu saja. Prosesnya dimulai dari menganalisis masalah yang diberikan di sekitar kita, merancang strategi, memecahkan dalam bentuk algoritma baru, kemudian mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman seperti bahasa C. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan bahasa C dalam informatika. Pembelajaran bahasa C dalam lingkup informatika esensinya berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah secara sistematis. Melalui implementasi struktur kontrol perulangan, program yang mampu mengeksekusi instruksi dalam volume besar secara otomatis, cepat, dan efisien. Sementara itu, penerapan fungsi berperan penting dalam menciptakan modularitas kode melalui konsep abstraksi, sehingga struktur program menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan terhindar dari redundansi penulisan instruksi. Secara menyeluruh, kompetensi ini menegaskan bahwa aktivitas coding merupakan tahapan teknis penulisan sintaksis, sedangkan pemrograman adalah proses integratif yang melibatkan analisis masalah, perancangan algoritma, hingga penciptaan solusi yang siap digunakan.